Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami mengenai bab balance scorecard. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Nuha dengan NIM 2019-12192 dan rekan-rekan saya Ayuni Niamiyah dengan NIM 2019-12193, Madiah Wulandari dengan NIM 2019-12194, Amelia Wulansari dengan NIM 2019-12196, Tasya Okta Anggraini dengan NIM 2019-12197, Fatia Nofrida dengan NIM 2019-12198, Prasetyo Utamo dengan NIM 2019-12199, dan Nita Khairunisa dengan NIM 2019-200. Perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban. Pembagian tanggung jawab. Pada tabel perbandingan penentuan ukuran kinerja. Pada tabel perbandingan, apa itu balance scorecard atau bisa disebut dengan BSC? Selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu perbandingan pemberian imbalan. Di sini hampir sama-sama. Selanjutnya itu konsep dasar balance scorecard. Perspektif, tujuan, dan ukuran keuangan. Perspektif keuangan mempunyai 3 tema strategis, yaitu pertumbuhan pendapatan, pengurangan biaya, dan pemanfaatan aset. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat dicapai dengan beberapa cara dan tujuan strategis. Harus mencerminkan berbagai kemungkinan tersebut. Di antaranya adalah tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru terhadap produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, serta menerapkan strategi penentuan harga jual yang baru. Setelah tujuan operasional diketahui, kemudian dapat dirancang ukuran kinerja. Yang kedua adalah pengurangan biaya. Contoh tujuan pengurangan biaya meliputi pengurangan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Untuk ukuran yang tepat untuk berbagai tujuan pengurangan biaya tersebut adalah biaya per unit objek biaya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan aset. Perbaikan pemanfaatan aset merupakan tujuan yang utama. Ukuran keuangan pemanfaatan aset yang umum digunakan meliputi imbal hasil investasi dan nilai tambah ekonomi. Tujuan dan ukuran perspektif keuangan. Tujuan yang pertama ada pertumbuhan pendapatan. Tujuannya meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru, mengembangkan pelanggan dan pasar baru. Yang terakhir menerapkan strategi penentuan harga baru. Untuk ukurannya, persentase pendapatan dari produk baru, persentase pendapatan dari aplikasi baru, persentase pendapatan dari sumber baru, dan persentase dan profitabilitas produk dan pelanggan. Untuk pengurangan biaya, tujuannya mengurangi biaya per unit produk, ukurannya biaya per unit produk. Yang kedua, mengurangi biaya per pelanggan, ukurannya biaya per pelanggan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya per saluran distribusi, ukurannya biaya per saluran distribusi. Untuk pemanfaatan aset, tujuannya meningkatkan pemanfaatan aset. Untuk ukurannya imbal hasil investasi dan nilai tambah ekonomi. Perspektif, tujuan, dan ukuran pelanggan. Perspektif pelanggan menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalamnya unit usaha akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai akan diciptakan bagi pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan sumber pendapatan bagi tujuan keuangan. Kegagalan untuk memberikan jenis produk dan jasa yang tepat kepada pelanggan yang ditargetkan berarti perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan yang diharapkan. Tujuan dan ukuran produk.
pokok. Setelah segmen pelanggan dan pasar ditentukan, kemudian dikembangkan tujuan dan ukuran yang pokok. Tujuan dan ukuran pokok adalah tujuan dan ukuran yang umum digunakan oleh organisasi. Terdapat 5 tujuan pokok, yaitu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan perolehan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Kemungkinan ukuran dari tujuan-tujuan tersebut secara terurut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pangsa pasar. Persentase pertumbuhan usaha dari pelanggan yang sudah ada dan persentase pelanggan yang berulang, jumlah pelanggan baru, peringkat hasil survei kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan dan segmen. Kemudian ada nilai pelanggan. Selain ukuran dan tujuan pokok, juga diperlukan ukuran yang mendorong penciptaan nilai pelanggan, dan oleh karenanya mendorong pencapaian tujuan-tujuan pokok. Sebagai contoh, peningkatan nilai pelanggan akan membentuk loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan pelanggan. Realisasi adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan atas produk yang dibeli, dan pengorbanan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pelanggan atas produk yang dibeli. Realisasi meliputi atribut-atribut seperti fungsional produk, kualitas produk, reliabilitas penyerahan, waktu, respon, citra, dan reputasi. Pengorbanan meliputi atribut-atribut seperti harga produk, waktu yang diperlukan untuk mempelajari cara memakai produk, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya pelepasan. Pengorbanan termasuk di dalamnya biaya purna beli, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan setelah pembelian. Tujuan dan ukuran perspektif pelanggan. Yang pertama, tujuannya adalah pokok. Pokok memiliki meningkatkan pangsa pasar yang diukur dari pangsa pasar atau persentase pasar. Meningkatkan retensi pelanggan yang diukur dari persentase pertumbuhan pelanggan yang sudah ada dan persentase pelanggan yang berulang. Meningkatkan akuisisi pelanggan, yaitu diukur dari jumlah pelanggan baru. Meningkatkan kepuasan pelanggan yang diukur dari peringkat berdasar survei pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas pelanggan dengan diukur dari profitabilitas pelanggan. Dan yang kedua, kinerja nilai. Kinerja nilai memiliki menurunkan harga jual, ukurannya pasti dari harga jual, menurunkan biaya purna beli, meningkatkan fungsionalitas produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keandalan pengiriman yang diukur dari persentase pengiriman tepat waktu, daftar waktu keterlambatan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra dan reputasi produk yang diukur dari peringkat berdasar survei pelanggan. Perspektif proses bisnis internal merupakan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilih. Perspektif proses bisnis internal. Yang pertama, tujuannya inovasi yang memiliki peningkatan jumlah produk yang diukur dari jumlah produk baru atau total produk. Peningkatan produk properti yang diukur dari persentase pendapatan dari produk properti. Lalu, penurunan waktu siklus pengembangan produk yang diukur dari jumlah penundaan paten dan waktu ke pasar. Yang kedua, operasi. Operasi memiliki peningkatan kualitas proses yang diukur dari biaya kualitas, output yield, dan persentase unit cacat. Yang lalu, peningkatan efisiensi proses yang diukur dari tren biaya per unit dan output atau input. Lalu, penurunan waktu proses yang diukur dari waktu siklus dan velocitas dan MCA. Yang ketiga, layanan purna jual yang memiliki peningkatan kualitas layanan yang diukur dari first pass yield. Peningkatan efisiensi layanan diukur dari tren biaya dan output atau input. Dan yang terakhir, penurunan waktu layanan yang diukur dari waktu siklus.
Contoh soal, suatu perusahaan mempunyai data untuk sel produksinya sebagai berikut. Velositas teoretis 40 unit per jam, menit produktif yang sedia per tahun 1.200.000, biaya konversi setahun 4.800.000 rupiah, dan velositas sesungguhnya 30 unit per jam. Bisa dilihat di buku referensi halaman 545. Perhitungan biaya konversi per unit sesungguhnya. Rumus biaya standar per menit yaitu biaya konversi sebagai menit produktif yang tersedia 4.800.000 rupiah dibagi 1.200.000 sama dengan 4 rupiah per menit. Rumus waktu siklus sesungguhnya adalah 60 menit dibagi velositas sesungguhnya. 60 menit dibagi 60 unit, 2 menit per unit. Biaya konversi sesungguhnya adalah biaya standar per menit dikali waktu siklus sesungguhnya 4 kali 2 sama dengan 8 rupiah per unit. Biaya konversi per unit teoretis. Rumus waktu siklus teoretis adalah 60 menit dibagi velositas teoretis, yaitu 60 menit dibagi 40 unit sama dengan 1,5 menit per unit. Rumus biaya konversi ideal yaitu biaya standar dikali waktu siklus teoretis 4 rupiah dikali 1,5 sama dengan 6 rupiah per unit. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dan ukuran perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, tujuannya adalah mempunyai kemampuan. Diukur dari peringkat kepuasan karyawan, persentase ketertukaran karyawan, produktivitas, rasio pemenuhan pekerjaan strategis. Dan yang kedua, peningkatan motivasi dan kekerasan yang diukur dari masukan per karyawan dan masukan yang diimplementasikan per karyawan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sistem informasi yang diukur dari persentase proses dengan kemampuan umpan balik seketika atau real time, dan persentase karyawan yang menghadapi pelanggan dengan akses online terhadap informasi pelanggan dan produk. Selanjutnya yaitu pengaitan ukuran dengan strategi. BSC merupakan kumpulan ukuran kinerja yang memiliki karakteristik khusus. Yang pertama yaitu ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, ukuran kinerja harus dipilih sedemikian rupa sehingga ukuran tersebut berimbang antara ukuran lag dan lead. Yang ketiga, semua ukuran harus dikaitkan dalam hubungan sebab akibat. Selanjutnya mengenai konsep strategi yang teruji. Strategi yang dapat diuji dapat didefinisikan sebagai satu set tujuan saling terkait yang mengarah pada tujuan semuanya luruh. Keterujian strategi dicapai dengan mengajukan satu set hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam pernyataan dengan urutan jika maka. Umpan balik strategis. Konsep paling penting yang berhubung berikut adalah contoh strategi yang dapat diuji. Keselarasan strategis. Supaya BSG berhasil, target dan insentif. Aspek berikut contoh dari selanjutnya penjelasan dari contoh target. Alokasi sumber daya. Ada dua langkah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.